Bab 361. Saling bertentangan. Wajah Andrew Mo sulit untuk melihat kepalanya sejenak, dan mata gelap itu menatap Selvi Tang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selvi Tang menoleh ke belakang tanpa rasa takut, dan bahkan tersenyum provokatif, tetapi pada kenyataannya, dia juga merasa hatinya deg-degan, dan hanya dalam beberapa hari, arah angin di internet telah berubah total. Dia dari desainer juara muda dan berbakat berubah menjadi objek yang diteriaki dan dimarahi. Selvi Tang memiliki firasat yang tidak bisa dijelaskan. Dia merasa bahwa masalahnya belum selesai. Meskipun tidak tahu apa lagi yang akan terjadi, ini tidak mencegahnya untuk menemukan penolong untuk dirinya sendiri, dan di negara asalnya, satu-satunya orang yang dapat dia temukan dalam waktu singkat adalah Andrew Mo. Jika pihak sana tidak menerima ancamannya, jujur saja, Selvi Tang tidak ada cara lain. Untungnya, dia benar, dan Andrew Mo menghargai reputasinya di perusahaan Mo. Andrew Mo berbalik tiba-tiba, melangkah memasuki pintu, dan berkata dengan dingin, "Buka pintunya." Selvi Tang menghela nafas lega, dan sudut mulutnya menimbulkan lengkungan yang menyentuh. Seperti kata pepatah, selama bisa berkompromi sekali, akan ada kedua kali, dan ketiga kali. Selvi Tang sangat yakin bahwa dengan pemahamannya tentang pria ini, dialah yang akhirnya akan mengendalikan kekuatan. Berpikir tentang itu, dia merasa lega, dan berjalan dengan anggun. Dia duduk di seberang Andrew Mo dan memberitahu pelayannya dengan sangat alami, "Buatkan aku secangkir kopi hitam, dengan susu dan tanpa gula." Andrew Mo menyipitkan mata, dan kabut muncul di bawah matanya. Wanita jalang sialan ini, yang masih menganggap dirinya tuan, benar-benar cari mati. "Bicaralah, apa yang ingin kamu lakukan?" "Oh, aku yang seharusnya menanyakan kalimat ini padamu. Kamu melakukan segala kemungkinan untuk membawaku kembali ke negara asal. Apa yang ingin kamu lakukan?" Selvi Tang memikirkan situasi yang dia hadapi ketika dia membuka matanya beberapa hari yang lalu. Berbicara tanpa sungkan. Tapi Andrew Mo tidak punya waktu untuk marah, fokusnya dialihkan, dan dia mengerutkan alisnya, "Tunggu sebentar, kenapa aku tidak bisa mengerti perkataanmu? Apa maksudnya aku membawamu pulang? Kamu pulang atau tidak, apa hubungannya denganku?" Selvi Tang ragu-ragu, menatapnya dengan curiga. "Aku dibuat pingsan di rumahku sendiri di negara F, dan berada di negara asal setelah aku bangun. Apakah itu benar-benar bukan kamu?" Andrew Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan berkata langsung, "Saudara baik mana yang melakukan hal baik ini, mengapa tidak menyelesaikan wanita seperti ini di tempat?" Kalimat terakhir membawa rasa disayangkan. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan kalimat suram, "Jika aku dapat membawa kamu kembali ke negara asal dari luar negeri tanpa menyadarinya, apakah kamu pikir kamu bisa sombong dengan aku di sini?" Meskipun Selvi Tang sangat marah dengan apa yang dia katakan, kecurigaannya benar-benar hilang. Memang, kalau memikirkannya dengan cermat, Andrew Mo benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Saat ini, ada suara keras di luar pintu. Detik berikutnya, kepala pelayan itu berlari dengan cemas. "Ini tidak baik, Tuan Muda." Sebuah mobil polisi tiba-tiba datang, dan beberapa petugas polisi masuk. "Apa?" Andrew Mo berdiri merapikan diri. Dia sudah begitu berkuasa dan belum pernah dikunjungi oleh polisi sebelumnya. Dia hanya bisa bergumam, "Mungkinkah terakhir kali aku meminta kantor polisi untuk menyelidiki, ada kesimpulan?" Dia berpikir tentang terakhir kali dia dipukuli secara misterius di pintu belakang klub malam. Hingga saat ini, ia masih berusaha keras untuk menemukan beberapa orang yang mengalahkannya malam itu, namun belum ada hasil. Sebaliknya, meskipun Selvi Tang terkejut pada awalnya, dia segera tenang. Bagaimanapun, ini adalah rumah Mo. Polisi datang ke rumah Mo, dan tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selvi Tang memandang Andrew Mo dan tidak bisa menahan ejekan. "Heh, Tuan Muda Mo, hal memalukan apa yang telah dilakukan selama periode ini? Mobil polisi mulai mencarimu." "Diam, wanita jalang." Andrew Mo mengambil bantal di belakangnya, dan membanting ke wajah Selvi Tang dengan keras. Tak lama kemudian, beberapa polisi masuk, dan pemimpin polisi itu berkata langsung, "Di mana Selvi Tang? Apakah dia di sini?" Andrew Mo terkejut, Selvi Tang terkejut dan tiba-tiba berdiri. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini mencari dirinya. Perasaan buruk di hatiku semakin kuat. Selama kurun waktu ini, banyak informasi dan perbuatan tentangnya di internet, hal yang pasti bukan hal yang baik untuk ditemukan oleh polisi saat ini. Andrew Mo menghela napas lega dan tanpa basa-basi mengulurkan tangannya. Selvi Tang ada di sini." Dia memang sedang membenci wanita ini sekarang. Selvi Tang memelototi, ingin segera mencekiknya.
Beberapa petugas polisi datang, dan pemimpin polisi mengambil foto, melihatnya secara kontras, memastikan bahwa dia adalah orang yang dia cari, dan mengangguk. Itu dia, bawa pergi. Selvi Tang tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, dan menggerakkan mulutnya. Tunggu, itu, Pak Polisi, aku tidak berbuat kejahatan. Kamu tidak bisa menangkap seseorang begitu kamu muncul tanpa mengatakan apa-apa. Ketua polisi memandangnya dengan dingin, tidak membuat kejahatan? Apakah menurut kamu tidak ilegal bagi kamu untuk menjiplak desain orang lain? Kami telah menerima laporan dari perusahaan Lu mengenai plagiarisme kamu atas karya desainer perusahaan mereka. Perusahaan Lu memutuskan untuk mempertahankan hak reputasi mereka, jadi ikutlah bersama kami. Selvi Tang menjadi bodoh. Dia tidak menyangka akan masuk penjara suatu hari nanti. Memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Andrew Mo. Ini Clara Mo, pasti dia, Andrew Mo, bukankah dia tunanganmu? Kamu meneleponnya dan memintanya untuk membatalkan gugatan, telepon cepat, dia tidak bisa melakukan ini padaku. Ketika beberapa petugas polisi mendengarnya, mereka menatap Andrew Mo, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Andrew Mo dan orang lain yang terlibat memiliki hubungan seperti ini. Karena Clara Mo adalah tunangan Andrew Mo, Selvi Tang benar-benar muncul di rumah Andrew Mo. Kepala polisi tahu laporan yang dia terima. Tuan Mo, karena memang begitu, aku akan menyusahkan kamu untuk ikut dengan kami. Andrew Mo membeku dan menatapnya dengan tidak percaya, lalu menatap Selvi Tang dengan kebencian, ingin menamparkan omong kosong itu sampai mati. Pak Polisi, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak perlu pergi ke sana. Tuan Mo, menurut informasi yang diberikan informan, kamu dan Nona Tang ini jelas memiliki hubungan yang erat. Kami masih memiliki beberapa pertanyaan dan perlu berkonsultasi denganmu. Salah satu petugas polisi maju begitu saja dan memborgol Selvi Tang. Petugas polisi itu memandang Andrew Mo, apakah kamu ikut dengan kami atau? Saat dia berkata, dia melirik borgol, artinya sudah jelas sendiri. Wajah Andrew Mo membiru dan dia harus mengikutinya, menyesali membiarkan wanita jahat Selvi Tang masuk sekarang. Semuanya bergerak ke arah yang diharapkan Nicholas Lu. Setelah Selvi Tang masuk, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena semua bukti dan seseorang dengan sengaja melakukan intervensi. Bab 362. Kegiatan orang tua dan anak. Mengetahui hasil ini, dia menjadi gila, tiba-tiba mentalitasnya menyamping, dan dia tidak ragu-ragu untuk menyeret Andrew Mo. Dia tidak hanya mengungkapkan bahwa Andrew Mo yang menipu desain Clara Mo dan memberikannya secara pribadi. Tambahkan juga bumbu untuk membuat serangkaian kata. Tujuannya sangat sederhana. Andrew Mo awalnya tidak bisa menyingkirkan masalah ini. Dia sudah berakhir, dan dia harus mengembalikannya ke kematian. Tapi Andrew Mo tidak sama dengan Selvi Tang. Ada perusahaan Mo di belakang hubungan Andrew Mo dan Clara Mo. Nicholas Lu tidak punya rencana untuk membereskannya. Jadi, anggap saja enteng dan biarkan Andrew Mo ditahan selama 12 hari. Satunya selama 12 tahun, satunya lagi selama 12 hari. Dua angka yang serupa tetapi sama sekali berbeda, tampak ironis. Tentu saja, Clara Mo tidak tahu tentang semua ini. Yang dia tahu adalah reputasinya telah dipulihkan. Untuk sementara, dia merasa dia mengalami mimpi buruk yang panjang. Sekarang, dia baru saja bangun dari mimpi buruk. Clara Mo tahu bahwa untuk masalah ini, dia seharusnya sangat berterima kasih kepada Nicholas Lu. Jika bukan karena dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi sejak malam itu, setelah dimanfaatkan oleh Nicholas Lu di ruang kerja, Clara Mo tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Setelah kejadian ini berakhir, dia pindah dari rumah Lu dan kembali ke rumahnya sendiri. Nicholas Lu sangat frustasi pada saat ini. Kediaman Lu. Hari ini adalah hari kedua setelah Clara Mo pindah. Adam Lu sangat kesal. Menurutnya, alasan ibunya tidak tinggal adalah karena ayahnya tidak cukup baik. Ayah, kamu benar-benar menyia-nyiakan wajahmu ini. Pria kecil itu penuh dengan kebencian. Nicholas Lu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya, dan ada momen keraguan diri. Sudah lama sejak dia bersatu kembali dengan Clara Mo, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti. HMPH, saat keadaan kritis sepertinya memang harus aku yang bantu. Adam Lu selesai berbicara dengan rendah hati, mengangkat teleponnya dan mengkliknya beberapa kali, lalu menyerahkannya kepada Nicholas Lu. Mari kita lihat. Yang terakhir mengambilnya, melirik, mengangkat alisnya, dan sudut bibirnya tiba-tiba melengkung. Jangan khawatir, aku sudah menelepon ibuku. Dia akan berkumpul bersama kita di taman kanak-kanak sore ini. Tentu saja,
Aku tidak memberitahunya bahwa kamu akan datang juga. Jika ibu melihatmu pergi lagi, maka itu bukan urusanku. Yang ditunjukkan si kecil di ponselnya adalah kegiatan orang tua anak yang diadakan di taman kanak-kanaknya siang ini, diminta agar orang tua bisa hadir bersama. Sore hari, di pintu masuk taman kanak-kanak. Karena kegiatan orang tua anak yang diselenggarakan oleh sekolah ini sangat meriah di luar gerbang sekolah, dan hampir setiap anak dibawa oleh orang dewasa. Tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa kebanyakan dari orang dewasa ini bukanlah orang tua mereka, tetapi pengasuh atau pengurus rumah tangga di rumah, dan hanya sedikit yang membawa orang tua mereka. Anak-anak di taman kanak-kanak ini kaya dan berlatar belakang yang hebat. Bagaimana mungkin para orang tua itu menyia-nyiakan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah? Ibu. Ketika anak Adam Lu turun dari mobil, dia melihat sosok yang dikenalnya di samping petak bunga dan berlari dengan senyum cerah. Clara Mo menggendong putranya. Pria kecil itu hampir berusia 6 tahun, mungkin karena pelatihan tahunan di kamp militer, dia jauh lebih tinggi daripada rata-rata anak laki-laki pada usia yang sama. Setelah memegangnya beberapa saat, dia merasa sedikit berat, dan tidak bisa menahan diri untuk menjatuhkan pria kecil itu. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat Nicholas Lu berjalan ke arahnya dengan satu tangan di saku, dan dia tertegun. Clara Mo biasanya memakai pakaian profesional saat dia keluar, tapi karena menurutnya hari ini adalah kegiatan orang tua anak, diperkirakan dia akan bermain-main. Dia memakai kaos putih, celana pendek denim warna terang dan sepatu kets, serta kuncir kuda yang tinggi. Dia tampak awet muda, seperti seorang mahasiswa. Pakaian Nicholas Lu juga sangat kasual, dengan sepatu kasual putih, celana pendek crop kaki, dan kemeja putih, dia terlihat seperti awal 20-an. Yang paling penting adalah keduanya terlihat sangat mirip pasangan. Clara Mo menatapnya, dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di ruang belajar malam itu. Ingatannya dalam 5 tahun terakhir adalah pertama kalinya dia begitu intim dengan seorang pria, dan wajahnya memerah lagi. Adam, kenapa dia datang? Dia tergagap. Sebaiknya orang tua datang sesuai permintaan guru. Bu, kamu berjanji padaku. Kamu tidak bisa mengingkar janji. Adam Lu memegang erat pahanya. Clara Mo. Meskipun kedatangan Nicholas Lu membuatnya terkejut dan malu, dia berjanji pada putranya, dan dia secara alami tidak akan menyesalinya karena ini, sambil menggosok kepala lelaki kecil itu. Nicholas Lu berjalan mendekat dan memandangnya, selalu tidak lupa memanfaatkan, entah itu di tubuh atau di mulut. Lihatlah betapa kita memiliki kecocokan, pakaian yang kita kenakan sama, kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Siapa yang ditakdirkan untuk menjadi pasanganmu? Clara Mo sedikit kesal, menatapnya, dan membawa putranya ke sekolah, diikuti oleh Nicholas Lu dengan santai. Sebuah lapangan teduh di depan gedung pengajaran menyiapkan deretan posisi, dan satu keluarga 3 orang, Nicholas Lu memilih posisi untuk duduk. Anak Adam Lu tidak senang duduk, bahkan jika dia berdiri, dia harus duduk di antara kaki Clara Mo. Pada saat ini, suara manis dan lembut datang, Adam. Beberapa orang menoleh, seorang gadis kecil dengan wajah bulat cantik mengenakan rok kuning kecil datang, memandang Adam Lu dengan mata anggur hitam besar, penampilan kecilnya sangat bahagia. Clara Mo memandang gadis kecil itu dan tidak bisa menahan untuk tidak memanggil gadis yang dia temui di pintu taman kanak-kanak terakhir kali. Dia adalah seorang gadis kecil yang ingin menikah dengan putranya dan mengenakan rok lucu. Ini, bukankah itu juga pengagum kecil putranya? Adam Lu meliriknya dan mengabaikannya. Gadis berwajah bulat juga tidak peduli. Dia mengeluarkan kotak transparan yang sangat indah dari tas sekolahnya di punggungnya. Adam, ini kue buatan ibuku. Enak, apa kamu ingin memakannya? Tidak, pergi. Sikap si kecil ini buruk. Nicholas Lu tidak peduli. Tapi Clara Mo mengerutkan kening dan menepuk pantat putranya, jangan kasar. Si kecil menyempitkan mulutnya, tapi aku tidak mau makan. Kalau begitu kamu harus mengatakannya dengan baik, anak itu memberi makanan kepadamu, baik kamu makan atau tidak, kamu harus mengucapkan terima kasih dulu, tahu? Adam Lu menajamkan wajah kecilnya, memandang gadis kecil berwajah bulat itu, dan berkata dengan kaku, terima kasih, aku tidak mau makan. Clara Mo. Gadis kecil itu sedikit kecewa, dan mengembalikan biskuitnya, baiklah. Clara Mo tidak punya pilihan selain tersenyum lembut, anakku, Adam tidak suka yang manis, kamu bisa memakannya sendiri. Gadis berwajah bulat mendapatkan kembali senyumnya dan memandang Clara Mo dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bibi, kamu sangat cantik. Bab 363. Sangat mengutuk kesalahan orang lain.
Untuk topik ini, si kecil jelas lebih tertarik daripada biskuit, dan akhirnya melirik gadis kecil itu, sangat bangga. Tentu saja, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Clara Mo sedikit malu. Adam, bisakah aku bermain game denganmu nanti? Gadis berwajah bulat itu bertanya penuh harap. Tidak, aku ingin bersama orang tuaku, jadi aku tidak ingin bermain-main denganmu, kata Adam Lu kasar. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lain, kamu bertele-tele, aku tidak ingin berbicara denganmu, pergilah. Clara Mo. Dia menatap mata merah gadis kecil itu ketika dia pergi, wajahnya akhirnya tidak bisa menahan keseriusannya, dan untuk pertama kalinya dia menatap putranya dengan tegas. Adam, mereka perempuan, kamu laki-laki, kamu harus sopan dan bijaksana, bukankah ibu telah memberitahumu? Lihat gadis kecil tadi, dia hampir menangis. Bukan aku yang membuatnya menangis, Adam Lu berdalih. Jika bukan karena kata-kata terakhirmu yang menyakitkan, bagaimana dia bisa menangis? Clara Mo melanjutkan mengajar. Orang kecil itu menyempitkan mulutnya, memutar matanya, dan segera membakar api kepada ayahnya, ayah memberitahuku. Dia berkata bahwa siapapun yang tidak ingin aku ajak bicara dapat mengabaikannya. Nicholas Lu tercengang, wajahnya langsung menjadi hitam. Adam Lu, apa yang baru saja kamu katakan? Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya, siap untuk mengambil beberapa anak nakal ini. Tapi, dengan sekejap, Clara Mo menamparkan tangannya dengan pukulan marah. Anak diajari seperti ini olehmu, apalagi yang ingin kamu lakukan? Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata putranya. Bagaimanapun, Adam masih anak kecil. Pikiran anak-anak dipelajari melalui kata-kata dan perbuatan orang dewasa, dan Nicholas Lu sedikit pun tidak menerima hasil kesalahannya. Pria yang ditampar di tangannya memiliki alis yang sedikit terangkat, dan dia tidak marah sama sekali, melainkan tertarik dan menatap Clara Mo dengan penuh arti. Wanita ini mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia semakin tidak takut pada dirinya, dan dia semakin berani. Tentu saja, ini fenomena yang sangat bagus. Clara Mo menatap putranya lagi, Adam, akan ada anak-anak yang berbicara denganmu, terutama perempuan, kamu harus memiliki sikap yang lebih baik, mengerti? Adam Lu berkedip, lalu bagaimana jika mereka berencana mendekatiku untuk maksud tertentu? Satu kalimat hampir membuat Clara Mo menangis dan tertawa, dia tidak bisa menahan untuk tidak memelototi putranya. Apa itu, berapa umurmu, gadis kecil itu hanya ingin berbicara denganmu, mengapa dia mencoba mendekatimu untuk maksud tertentu? Nicholas Lu menyela dengan santai, putramu dicium oleh seorang gadis di mejanya pada hari pertama taman kanak-kanak. Wajah si kecil tiba-tiba memerah karena marah. Clara Mo tercengang, benarkah? Adam Lu tidak bisa tidak meliriknya dengan marah, Clara Mo tidak bisa berbicara. Nicholas Lu melanjutkan, ketika putra kamu pertama kali masuk taman kanak-kanak, dia menerima semua jenis makanan ringan, bunga, hadiah, lukisan cinta dan sejenisnya setiap hari. Tunggu, apa itu lukisan cinta? Clara Mo bertanya-tanya. Nicholas Lu mengaitkan bibirnya, artinya hampir sama dengan surat cinta. Berapa banyak kata yang bisa ditulis oleh taman kanak-kanak? Jika kamu tidak bisa menulisnya, gunakan saja lukisan. Itu artinya. Clara Mo. Ngomong-ngomong, masih ada anak perempuan di kelas, hampir setiap hari berkelahi memperebutkan anak ini. Aku bisa mendapat 2 atau 3 telepon dari guru sekolah hampir seminggu. Clara Mo. Namun, sejak anakmu menjadi pemarah barusan, situasi ini pada dasarnya jarang terjadi. Clara Mo. Jadi, pendidikannya barusan salah? Clara Mo membuka mulutnya dan melihat wajah kecil kesal putranya, dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. 12 hari penahanan Andrew Mo terlintas. Dia kembali ke rumah Mo dan melihat sesosok yang tidak asing di sofa begitu dia memasuki pintu. Dia terkejut dan segera melangkah ke depan. Paman, kenapa kamu di sini? Benar, pria di sofa adalah pria yang dihormati dan ditakuti Andrew Mo, pamannya, kepala keluarga Mo, Bobby Mo. Tahun ini Bobby Mo berusia 50 tahun, dengan sosok tinggi dan raut wajah tajam. Tapi dia terlihat seperti baru berusia awal 40-an. Dia hanya memandang ringan ke arah Andrew Mo, yang kaku, seolah membeku. Dia berdiri perlahan, menatap Andrew Mo di depannya, matanya dingin. Dengan tamparan yang tidak terduga, dia menamparkan Andrew Mo dengan keras, dan dia ditampar hingga jatuh ke tanah, menunjukkan betapa kerasnya tamparan itu. Andrew Mo tertegun. Dia memandang Bobby Mo dengan bingung, tapi dia takut, dan dia tidak bisa marah. Paman, paman.
5 tahun lalu, bagaimana aku menjelaskannya padamu? Bobby Mo menatapnya dengan dingin, dengan nada muram. Ada desahan di hatinya, dan dia segera mengerti mengapa dia marah, karena komentar online baru-baru ini, karena Clara Mo. Andrew Mo segera bangkit dan mengertakkan giginya, "Paman, aku telah mengikuti persyaratan kamu selama 5 tahun terakhir. Aku bahkan melamar Clara Mo, tetapi dia tidak pernah setuju. Semua ini diganggu oleh CEO Nicholas Lu dari perusahaan Lu yang tiba-tiba muncul. Aku tidak tahu bagaimana Clara Mo dan Nicholas Lu berhubungan. Keluarga Mo menyelamatkannya. Dalam 5 tahun, aku sangat baik padanya. Dia masih belum puas. Dia melihat bahwa Nicholas Lu kaya dan berkuasa dan segera naik. Dan kali ini, jika bukan karena wanita itu, aku juga tidak akan ditahan." Andrew Mo menjadi lebih marah ketika membicarakannya. Dia tidak bersenang-senang di pusat penahanan selama 12 hari terakhir. Sejak kecil, dia tidak mengalami kejahatan seperti itu. Dia menyalahkan Clara Mo untuk semua ini. Jika wanita tidak berhati dua dan memprovokasi seseorang seperti Nicholas Lu, bagaimana dia bisa menderita kejahatan seperti itu? Andrew Mo, yang selalu mengeluh, sama sekali tidak memperhatikan mata Bobby Mo, menjadi semakin dingin. Bobby Mo tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Andrew Mo dengan ganas, "Idiot!" Andrew Mo mencengkeram perutnya, wajahnya yang sakit memutih. Dia memandang Bobby Mo dengan ngeri, tidak tahu di mana kesalahannya lagi. "Sekarang, kamu masih punya nyali untuk mempermainkanku. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dalam 5 tahun terakhir? Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang terjadi padamu dan Selfie Tang itu? Aku memperingatkanmu 5 tahun lalu dan membuat Clara Mo bergantung padamu dan jatuh cinta padamu. Pada akhirnya, kamu tidak hanya harus menikahinya, tapi yang lebih penting, dapatkan hatinya. Apa yang akhirnya kamu lakukan? Insiden Selfie Tang pecah. Apakah kamu masih berdebat denganku di sini? Kurasa kamu memang cari mati." Bobby Mo berkata sambil mengambil asbak di samping meja dan membantingnya dengan keras. Andrew Mo ketakutan dan ke samping untuk bersembunyi. Dengan keras, sebagian besar pecahan kaca menghantam bagian belakang kepalanya, dan goresan di lehernya mengeluarkan darah. Bab 364. Hukuman brutal. Andrew Mo menyentuh sentuhan basah di lehernya dan membuka tangannya untuk melihat, warna merah cerah menstimulasi bola matanya. Pada saat ini, dia yakin jika dia tidak menghindarinya tadi, dan pecahan kaca sebesar itu mengenai kepalanya, dia akan mati secara langsung. Menyadari bahwa kata-kata Bobby Mo tidak hanya omong kosong, dia langsung menggigil. Paman, aku salah, itu semua salahku, maafkan aku janji, tidak akan mengulangi lagi." Jika Clara Mo ada di sana, akan kaget melihat Andrew Mo yang lemah ini. Wajah Bobby Mo sangat muram, tidak mengulangi kali. "Apa menurutmu kamu masih punya kesempatan?" "Ada kesempatan, Paman, percayalah padaku, apapun yang terjadi, aku sangat baik kepada Clara Mo selama 5 tahun terakhir. Bahkan sebelum Nicholas Lu muncul, Clara Mo selalu bergantung padaku. Aku percaya, selama kamu memberiku sedikit waktu, aku berjanji, aku akan membuat Clara Mo seperti dulu. Ini sungguhan, Paman, tolong beri aku kesempatan lagi." Bobby Mo mendengus dingin dan mengawasinya lama tanpa berbicara. Ketika Andrew Mo berpikir tidak ada harapan, akhirnya dia berbicara. "Jika begitu, maka aku akan memberimu kesempatan lagi. Ingat, ini yang terakhir kali. Jika kamu masih tidak dapat melakukan apa yang kamu janjikan, jika tidak, maka keluarga Mo tidak akan menyimpan sampah sepertimu, dan kamu sepenuhnya akan dikeluarkan dari keluarga Mo." Mata Andrew Mo membelalak tajam dan menatap Bobby Mo dengan tidak percaya. "Paman, kamu. Apa artinya keluar dari keluarga Mo sepenuhnya? Apakah dia bermaksud itu?" Andrew Mo menatap mata Bobby Mo, hatinya menciut, dan dia langsung kaget. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini, dan dia bahkan tidak menyangka bahwa pamannya akan begitu kejam terhadap orang luar. Meskipun dia adalah anggota keluarga Mo, bagaimanapun juga, dia hanya salah satu seorang tuan muda dari keluarga Mo. Sekarang tergantung pada seorang wanita untuk memutuskan, apakah dia akan dikeluarkan dari keluarga Mo pada akhirnya. Konyol sekali. Dia mengejang sudut mulutnya, tapi tidak bisa tertawa sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga tidak berani menunjukkan wajahnya meski dia sedang tidak puas. Dulu, dia selalu berpikir apakah dia bisa menikahi perempuan itu, tapi itu terkait dengan kepentingannya di masa depan. Sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Jika Clara Mo tidak bisa berubah pikiran,
dia, tuan besar dari keluarga Mo, tidak akan menjadi apa-apa. Keempat kata ini hanyalah mimpi buruk yang paling menakutkan bagi Andrew Mo. Saat ini, dia tidak berani memiliki pemikiran menghindari kemalangan lagi, dan dia penuh dengan pemikiran tentang bagaimana cara membawa kembali Clara Mo. Untuk semua ini, Clara Mo, sebagai subjek, tidak tahu mengetahui hal ini. Sejak reputasinya untuk plagiarisme sudah membaik, Nicholas Lu langsung mempromosikan posisinya ke satu tingkat, ternyata hanya seorang desainer biasa di departemen desain. Sekarang berbeda, dia langsung menjabat sebagai direktur desain departemen B. Meskipun dia diturunkan dari departemen A ke departemen B, posisinya dipromosikan menjadi direktur. Itu adalah promosi rahasia, dan sejak insiden plagiarisme berakhir, perusahaan telah melihat pemeliharaan mutlak Nicholas Lu atas dirinya. Oleh karena itu, di perusahaan Lu, selama mereka tidak buta, mereka tidak berani memprovokasi Clara Mo dan sangat baik padanya. Setelah bekerja, Clara Mo kembali ke apartemen di komunitas tempat tinggalnya. Sebelum memasuki gerbang komunitas, segera muncul sesosok sosok yang membuatnya terkejut. Clara. Dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah Andrew Mo, dan dia terkejut dan melanjutkan seperti biasa, "Andrew? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu mencariku?" Tidak peduli seperti apa perasaannya untuk Andrew Mo sebelumnya, setidaknya ada sedikit, dia sudah sangat jelas. Sejak terakhir kali melihat Andrew Mo memperlakukan putranya secara pribadi, ditambah beberapa waktu yang lalu, mengetahui bahwa dia memang orang seperti itu. Tidak ada lagi kemungkinan antara dia dan Andrew Mo. Namun setelah menghapus ini, dia telah kehilangan ingatannya selama 5 tahun terakhir. Memang benar Andrew Mo telah membantunya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Hal ini tidak dapat disangkal, dan dia tidak akan melupakan rasa terima kasih ini. Karena itu, keduanya tidak bisa menjadi kekasih, dan hanya bisa menjadi teman biasa. Tentu saja, jika Andrew Mo membutuhkan bantuannya sendiri, dia pasti akan membantu sejauh yang dia bisa. Tapi menurut Andrew Mo tidak demikian. Setelah mengalami masalah dengan Selvi Tang, jika Clara Mo masih marah ketika melihatnya, setidaknya dia akan menunjukkan bahwa dia memiliki tempat di hatinya. Tapi sekarang, pernyataan pihak sana yang meremehkan, seperti cara sederhana untuk menyapa seorang teman, membuat Andrew Mo merasa tidak enak. "Clara, aku ingin berunding baik denganmu, oke?" Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan rasa kesal di hatinya, terlihat putus asa dan tatapan penuh berat hati. Clara Mo mengatupkan bibirnya sejenak dan setuju. Bagaimanapun, karena dia memiliki rencana di dalam hatinya, dia juga harus berbicara dengan Andrew Mo. Bagaimanapun, semuanya harus memiliki awal dan akhir. Andrew Mo, yang tidak mengetahui pikirannya yang sebenarnya, diam-diam merasa senang saat melihat dia setuju. Di kafe terdekat, keduanya memesan secangkir kopi dan duduk berseberangan. Dan beberapa orang yang telah mengikuti Clara Mo untuk melindungi keselamatannya, memisahkan dua dari gelap ke terang, dan mereka berada di meja di belakang keduanya, dan mereka sangat patuh dalam membuat video. Untuk dikirimkan ke Nicholas Lu. Lantai atas perusahaan Lu. Jordian memasuki kantor CEO dengan sebuah tablet di tangannya. "Bos, ada masalah dengan Nona Mo." Nicholas Lu mengambil tablet dan melihat Andrew Mo di layar. Dia mengerutkan alisnya tanpa sadar, mengangkat suaranya, dan diam-diam mengawasi. Kedua pihak di kedai kopi tidak memiliki pengetahuan tentang semua ini. "Clara, tentang Selvi Tang, aku tahu kamu masih harus menyalahkanku. Ya, kuakui, itu semua salahku. Aku seharusnya tidak menipumu. Aku juga tidak boleh tidak setia pada hubungan 5 tahun kita, dan tidak boleh terpesona oleh wanita seperti Selvi Tang, dan akhirnya menyakitimu. Clara, untungnya, kamu baik-baik saja pada akhirnya. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkan diriku sendiri." Di kantor Nicholas Lu, karena suaranya lebih keras dan sunyi di ruangan itu, suara menyalahkan diri sendiri bergema sepenuhnya. Apalagi kalimat terakhir terdengar suara isak tangis. Jika ini didengar oleh orang yang tidak tahu kebenarannya, sebagian besar akan dengan lembut memaafkannya. Jordian mengernyitkan mulut dan tidak bisa menahan rasa khawatir. "Tuan Lu, Andrew Mo ini sangat ular. Kalau Nona Mo berhati lembut, ini." Tidak mengucapkan kata-kata berikut, tapi artinya sangat jelas. Begitu Clara Mo merasa lembut, semua hal yang mereka lakukan di tahap awal akan sia-sia. Sejujurnya, berdasarkan persepsi Jordian terhadap karakter Clara Mo, menurutnya kemungkinan Clara Mo berhati lembut masih sangat tinggi. Bab 365. Kenangan. Wajah Nicholas Lu masih dingin dan muram, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di kafe, Andrew Mo terus mengaku penyesalan.
Clara, aku menyesalinya, aku benar-benar menyesalinya. Sekarang aku memikirkan aku yang dulu, dan aku benar-benar ingin menamparkan diriku sendiri beberapa kali. Aku bahkan tidak tahu setan apa yang merasukiku sehingga melakukan hal semacam itu. Clara, jika kamu tidak mau memaafkanku, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Sungguh, inilah yang pantas aku terima, ini dosaku sendiri, tapi aku masih memintamu untuk memberiku satu kesempatan terakhir. Aku bersumpah, aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Andrew Mo memohon maaf dengan menyakitkan, sambil dengan hati-hati melihat ekspresi Clara Mo. Pada akhirnya dia berkata begitu, tapi wanita jalang ini masih tampak acuh tak acuh, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk beberapa kata dalam hati. Tidak peduli apapun, akhirnya bertemu wanita ini, meskipun tidak bisa melakukannya dalam satu langkah, pasti ada kemajuan besar hari ini. Clara, selama periode waktu ini, yang ada di kepalaku berkali-kali adalah adegan ketika kita berdua pertama kali bertemu 5 tahun lalu. Hari-hari saat itu seperti mimpi. Mau bagaimanapun, kamu tidak dapat menyangkal bahwa kita memang memiliki ingatan yang sangat indah, bukan? Clara, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkanku, jika kamu bilang, aku akan melakukannya? Clara Mo adalah orang yang sangat berperasaan. Andrew Mo menyebutkan bahwa 5 tahun lalu, itu adalah kesalahan karena faktor kebetulan, yang membuatnya merasa seperti berada di masa lalu. Masih ingat 5 tahun yang lalu, ketika dia bangun di rumah Mo, orang pertama yang dilihatnya ketika membuka mata adalah Andrew Mo. Sejauh ini dia terkesan. Dia benar-benar kehilangan ingatannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah senyum lembut dan anggun dari Andrew Mo, yang seperti cahaya, yang membuatnya merasa aman. Setelah itu, sepertinya aku merasa benar, baik di keluarga Mo maupun di luar, rasa aman ini selalu dibawa olehnya oleh Andrew Mo. Setiap kali melihatnya menatap dirinya dengan dalam, wajahnya terpantul di pupil matanya, dan sudut mata dan alisnya membawa senyuman lembut, dia merasa nyaman. Selain itu, Andrew Mo sangat baik padanya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan setuju. Hari demi hari, perasaan yang tidak tahu apakah itu ketergantungan atau keterikatan semakin hari semakin dalam. Andrew Mo menyatakan cinta padanya, berharap mereka bisa bersama. Clara Mo masih ingat bahwa dia setuju pada saat itu. Dia adalah orang yang tidak memiliki masa lalu. Ketika dia siuman kembali, dan bisa bertemu seseorang yang memperlakukan dirinya dengan baik seperti Andrew Mo, ini sudah termasuk kebaikan Tuhan. Sebelum Nicholas Lu muncul, Clara Mo tidak pernah mengira akan ada pemisahan antara dirinya dan Andrew Mo, tetapi sejak Nicholas Lu muncul, jalur hidupnya yang tampaknya telah berubah total. Sepertinya semuanya menjadi berbeda. Dia adalah orang yang tidak memiliki masa lalu, dan tiba-tiba menemukan 2 orang penting di masa lalunya, satu adalah kekasih masa lalu, yang lainnya adalah anak masa lalu. Kemudian, dalam kesan wajah lembut Andrew Mo, retakan muncul dari hari ke hari, sampai retakan itu benar-benar hancur berantakan, dan yang tersembunyi di bawahnya ternyata adalah bagian yang tidak dia kenali. Clara Mo, yang tenggelam dalam ingatannya sendiri, tidak mengetahui penampilan diri sendiri sama sekali, dan masuk ke dalam mata 2 pria. Andrew Mo sedikit gegabah, dan merasa bahwa diri sendiri benar-benar terlalu memalukan, dan ternyata, wanita ini masih sama seperti sebelumnya, sangat berperasaan. Selama dia berbicara lebih banyak tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, dia pasti akan memaafkan dirinya. Jangankan dia, bahkan Nicholas Lu, yang sedang menonton layar, tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, Clara Mo bukanlah Clara Mo 5 tahun lalu. Untuk Clara Mo saat ini, dia hanyalah seorang yang tiba-tiba muncul selama beberapa bulan, dan ini adalah Andrew Mo, tetapi pria yang telah ada setelah amnesianya. Perbandingan seperti itu, CEO perusahaan Lu, seorang pria yang telah menyusun strategi dan menjungkir balikan awan dan mengendalikan puluhan juta karyawan. Ternyata bisa merasa takut dan tidak yakin, benar-benar suatu yang tidak pantas. Clara Mo berangsur-angsur keluar dari pikirannya. Melihat Andrew Mo, meskipun hatinya sangat rumit dan penuh dengan emosi, dia tidak goyah sama sekali. Itu benar, dia memang berhati lembut dan penyayang, tetapi dia bisa keras kepala dalam hal-hal tertentu. Mengenai Andrew Mo, tulang rusuk di kepalanya sudah benar-benar diluruskan beberapa waktu lalu, karena lurus, tidak ada kemungkinan menekuk.
Andrew, katanya. Andrew Mo segera menatapnya, masih penuh kasih sayang di matanya, dan dengan harapan itu tidak bisa diabaikan. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahu kamu bahwa tidak peduli berapa banyak hal tidak menyenangkan yang terjadi di antara kita selama periode ini, aku selalu berterima kasih atas perhatian dan bantuan kamu selama 5 tahun terakhir. Jika kamu mau, kita bisa menjadi teman baik. Apa? Andrew Mo agak bingung sejenak, menatapnya dengan bingung. Nicholas Lu mengangkat hatinya sedikit, tetapi perlahan-lahan meletakkannya, tanpa sadar mundur ke belakang, dan bersandar di sandaran kursi dengan santai, wajahnya menjadi jernih dan sudut mulutnya sedikit naik, dan suasana hatinya sangat bahagia. Melihat hal itu, Jordian diam-diam tersenyum, wajahnya masih serius. Tetapi untuk reaksi Clara Mo, harus dikatakan bahwa dia masih sedikit terkejut. Di dalam kafe, Andrew Mo memandang Clara Mo dengan tidak percaya, menjadi teman. Sialan, siapa yang mau berteman dengan wanita ini? Selama hidup ini, baru saja mengatakan semua hal yang tidak pernah dirinya ucapkan selama hidup. Apakah wanita sialan ini masih tidak puas? Apalagi yang dia mau? Penampilannya yang setengah mati, tetapi klien mengatakan kepadanya bahwa itu tidak berguna, dan Andrew Mo hampir melempar meja dengan marah, dan sifat mudah marah di hatinya ditekan untuk waktu yang lama. Clara Mo, aku tidak ingin menjadi temanmu, aku hanya ingin bersamamu, aku sangat mencintaimu, tolong beri aku kesempatan, jangan menolak aku secara langsung, oke? Andrew Mo berpikir tentang situasi seperti apa yang akan dia hadapi jika dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Dia tidak akan bernasib baik, dan nadanya menjadi sedikit cemas. Clara Mo menghela nafas, Andrew, maaf, kita benar-benar tidak bisa bersama. Dia tidak terlalu menghibur, tapi dia hanya bisa menyampaikan kesadarannya dengan tegas, dan berdiri dengan tasnya. Andrew, aku pergi sekarang. Bagaimana bisa Andrew Mo membiarkannya pergi begitu saja? Tunggu. Dia memikirkan sesuatu, wajahnya tampak jelek untuk sesaat, dan wajahnya berkedut dengan keras saat dia memandang para tamu di meja lain di kafe. Dia sama sekali tidak ingin melakukan hal yang memalukan itu, tetapi wanita jalang ini terlalu tidak berperasaan dan tidak akan memberinya sedikit pun jalan. Dia tidak punya pilihan selain bergerak. Tapi hari ini, dia akan ingat semua hal yang dilakukan wanita ini padanya. Tunggu saja, selama dia menikahinya, lihat bagaimana dia membereskan wanita sialan ini. Bab 366. Berlutut mengakui kesalahan. Clara Mo, apakah kamu benar-benar tidak akan memaafkanku? Atau, apakah menurutmu ketulusanku tidak cukup? Nah, jika aku berlutut untuk mengakui kesalahanku, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan? Kata-katanya yang ringan terdengar seperti guntur di telinga Clara Mo, dan menatapnya dengan tidak percaya. Bisa dikatakan bahwa dia sekali lagi sangat menyegarkan persepsi Clara Mo tentang dirinya. Hanya berkata begitu, Andrew Mo benar-benar berlutut di depannya, matanya membelalak kaget, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Pemandangan ini mengejutkan seluruh orang di kafe, baik itu pelayan atau pelanggan, terus melihat ke sini dan membicarakan. Clara Mo, aku sekarang berlutut dan mengakui kesalahanku. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan. Mata Andrew Mo terkulai, wajahnya penuh frustrasi dan ekspresi lusuh. Astaga, pria ini benar-benar berlutut. Wanita ini sepertinya pacarnya, mengapa pria ini berlutut? Bukankah dia baru saja mengatakannya, berlutut dan mengakui kesalahannya? Cih, pria tampan bisa berlutut, sungguh telah berbuat dosa. Akankah wanita ini terlalu keras hati? Pacarnya sudah melakukan ini, tapi dia masih cuek. Kalau itu aku pasti sudah memaafkanku sejak lama. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan pria tampan ini, pria berlutut sama berharganya dengan emas, dan bisa berlutut artinya dia sangat tulus. Tidak peduli apa, dia harus diberi kesempatan. Ada juga beberapa remaja putri, menyaksikan Andrew Mo terlihat tampan, menyaksikan keseruan yang tidak terlalu besar, tidak hanya dengan lantang meminta Clara Mo untuk memaafkan Andrew Mo.
Terlebih lagi, dia menuduh Clara Mo terlalu berdarah dingin dan tidak berbicara tentang perasaan sama sekali. Akibatnya, Clara Mo, yang tidak melakukan apa-apa, menjadi sasaran perang salib semua orang karena langkah Andrew Mo. Clara Mo sementara waktu tidak tenang, mempertaruhkan moral semacam ini adalah hal yang paling menjijikan. Nicholas Lu melihat pemandangan berputar di layar ini, wajahnya dingin dan menakutkan, mata yang dalam menatap Andrew Mo yang sedang berlutut, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Clara Mo. Lagi pula, ada anak buahnya yang akan melindungi Clara Mo di dalam dan di luar kafe, tapi karena wanitanya dibuat seolah dia salah, dan dia menyimpan semua dendam ini pada Andrew Mo. Jordian di sebelahnya mengungkapkan keraguannya. "Bos, bukankah menurutmu itu aneh? Menurut survei kami terhadap Andrew Mo, meskipun dia benar-benar menyukai Nona Mo, dia tidak akan pernah melakukan itu. Menurut sifatnya, sangat tidak normal membuatnya berlutut hanya untuk berbaikan dengan Nona Mo." Nicholas Lu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia secara alami mengetahui tentang ini, tetapi dia lebih memperhatikan Clara Mo. Karena ada masalah, biarkan orang-orang terus menyelidiki. Dia memerintahkan dengan dingin. "Baik bos." Di dalam kafe, Clara Mo memandang orang-orang yang berdiri satu persatu, berpikir bahwa dia harus memaafkan Andrew Mo dan memberi kesempatan pada Andrew Mo. Wajah mereka sangat tegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Andrew Mo lagi, yang masih berlutut dengan kepala tertunduk, seolah dia tidak mendengar suara-suara di sekitarnya yang berbicara untuknya. Meskipun dia tidak berbicara, perilakunya sudah menjadi penganiayaan diam-diam, dan mata Clara Mo berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengangkat matanya dan melihat orang-orang yang menyerangnya sedikit demi sedikit. Bibirnya menggeliat, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi tanpa melihat Andrew Mo. Andrew Mo tertegun, dan segera berdiri dan mengejarnya. Tapi bagaimana mungkin orang-orang yang mengikuti Clara Mo membiarkannya mengejarnya? Sebuah kerikil kecil melintas dan menyebabkan dia jatuh ke dalam genangan air, yang kebetulan sedang menghadapi genangan di pinggir jalan. Pada saat ini, sebuah truk besar melaju dan membuat cipratan, dan limbah menghujaninya dengan sangat deras. Andrew Mo. Dia tidak punya pilihan selain pergi lebih dulu, melihat ke tempat Clara Mo menghilang, wajahnya cemberut dan menggerutu. Berlutut adalah hal terakhir yang dia pikirkan, tapi dia tidak menyangka wanita murahan Clara Mo ini telah berubah. Menurut pemahamannya tentang Clara Mo dalam 5 tahun terakhir, dia selalu berhati lembut. Dia biasa akan mengikuti perkataannya. Sekarang dia telah mengatakan begitu banyak, dan akhirnya mencapai titik ini tapi masih tidak ada hasil. Ini benar-benar tidak terduga. Tapi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada akhirnya, meski dengan cara yang tercela, dia harus menikahi Clara Mo. HMPH, karena wanita jalang ini tidak senang berdiskusi dengannya, jangan salahkan dia. Nicholas Lu awalnya memikirkan banyak cara dan bersiap untuk memberi pelajaran pada Andrew Mo. Yang terbaik adalah membiarkannya menghabiskan 1 atau setengah tahun di tempat tidur, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Lagi pula, menurut situasi saat ini, Clara Mo benar-benar tidak akan menerima Andrew Mo. Dalam hal ini, dia tidak perlu melakukan lebih banyak tindakan, jangan sampai Clara Mo tahu tentang dia pada akhirnya itu memberi kesan buruk terhadap dirinya. Setelah memastikan bahwa Andrew Mo tidak bisa melupakan ombak di hati Clara Mo, Nicholas Lu mulai mengejar Clara Mo dengan panik, menunjukkan kekuasaannya kepada semua orang. Tentu saja, langkah paling sederhana dalam langkah ini adalah melepaskan putranya secara langsung. Oleh karena itu, dengan perhatian banyak karyawan perusahaan Lu, Adam Lu memikul tanggung jawab yang berat dan berlari ke bagian desain dengan kepala terangkat dan kaki pendek. Perusahaan Lu terhadap tuan muda, hanya sedikit orang di perusahaan yang tidak mengenalnya, kedatangannya masih menjadi sensasi, tentu saja sensasi yang lebih akan datang sebentar lagi. "Ibu, ibu." Suara anak manja, tangisan lembut dan manis, dimulai segera setelah lift dibuka di lantai departemen desain ini, dan tidak berhenti. Kemudian semua karyawan, dengan penuh keraguan, mengamati tuan muda kecil mereka, memanggil ibu, dan terjun ke departemen desain B dengan penuh semangat. Saat Clara Mo keluar dari kantor, ada si anak kecil di pahanya. "Bu, aku sangat merindukanmu, apakah kamu tidak rindu Adam?" Oh. Dalam adegan ini, semua karyawan yang melihatnya dengan mata kepala sendiri menghirup beberapa kali udara AC, saling memandang, dan mata mereka penuh keraguan, apakah mereka salah lihat atau salah dengar? Tapi jelas, tidak peduli berapa kali mereka menyeka mata, pemandangan di depan mereka tidak menghilang.
Seluruh lantai terjun ke dalam keheningan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan mata yang tidak bisa diabaikan semua tertuju Clara Mo. Identitas Adam Lu begitu istimewa, sehingga dia selalu secara sadar menyembunyikan identitas dirinya sebagai ibu kandung Adam, agar tidak menambah masalah yang tidak perlu. Dia tidak hanya memberitahu Nicholas Lu tentang hal ini, tetapi juga memberitahu putranya. Namun yang jelas, putranya hari ini tampaknya telah sepenuhnya melupakan pemberitahuan sebelumnya. Clara Mo memiliki firasat bahwa setelah hari ini, hidupnya akan menjadi lebih tidak nyaman. Memikirkan hal ini, dia melihat putranya memegang pahanya, menangis tanpa air mata, dan untuk pertama kalinya dia memiliki keinginan untuk tidak menyadarinya. Benar-benar sebuah kejahatan. Bab 367. Perubahan halus. Si kecil tidak menyadarinya sama sekali. Clara Mo hampir tidak mengenalinya, dia masih bertingkah manis. Clara Mo tidak punya pilihan selain mengangkatnya, berbalik dan melangkah ke kantor, menutup pintu, dan menutup jendela dengan sikat, menghalangi semua pandangan. Tapi di luar, ada keributan dan berita itu sudah tersebar. Ya Tuhan, apa yang barusan ku dengar? Tuan muda kecil dipanggil Direktur Mo. Ibu, kamu mendengarnya dengan benar, aku juga mendengarnya. Luar biasa, aku selalu mengira bahwa Direktur Mo dan CEO kita hanya memiliki hubungan yang ambigu, tidak menyangka mereka sampai pada titik ini. Nah, bukankah istri Tuan Lu sudah meninggal? Direktur Mo, bukankah seharusnya dia segera menjadi Nyonya CEO? Tiba-tiba seseorang datang dari kerumunan. Semua orang diam, saling memandang, dan tiba-tiba menyadari bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula tuan muda kecil keluarga Lu mengenalinya, cih, sungguh luar biasa. Di kantor, tanpa orang luar yang melihat, Adam Lu yang mencapai tujuannya, duduk di sofa dengan sangat nyaman, menggantung kedua kakinya yang pendek, menatap Clara Mo dengan polos. Yang terakhir sakit kepala dan mengangkat dahinya, dan tidak bisa menahan untuk berjongkok untuk melihat putranya. Adam, kamu tadi. Bukankah ibumu memberitahumu, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini dulu? Adam Lu menyempitkan mulutnya. Adam jelas memiliki seorang ibu, tetapi jika tidak memberitahu orang lain akan tetap berpikir bahwa Adam adalah seorang anak tanpa ibu. Bu, apa kamu tidak menginginkan Adam lagi? Tentu saja bukan begitu, kamu adalah anak kesayangan ibu, mustahil ibu tidak menginginkan kamu. Clara Mo segera meyakinkan. Si kecil segera tersenyum, dan sebuah kilatan halus melintas di matanya. Sejak hari ini, Clara Mo menerima buket mawar besar setiap hari, dan yang memberikannya adalah Jordi Ann. Di perusahaan, Jordi Ann hampir setara dengan bayangan Nicholas Lu. Hal-hal yang telah ia alami dan kirimkan tidak perlu dikatakan, semua orang tahu siapa yang diwakilinya. Tak hanya itu, Adam Lu akan datang ke bagian desain hampir setiap hari saat ia pulang kerja. Yang paling disukainya adalah memanggil Clara Mo dengan kata ibu di depan banyak orang, ditambah bertingkah seperti bayi. Sejak awal para karyawan perusahaan Lu terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mereka semua sudah terbiasa sekarang, tetapi semua orang sangat mengagumi Clara Mo. Tentu saja, di dunia ini tidak ada yang lebih cepat dari angin. Di bawah pertunjukan kasih sayang seperti itu, media eksternal dengan sendirinya telah mendengar kabar angin ini. Berita Nicholas Lu, baik di sektor komersial maupun entertainment, sangat diperlukan untuk dibahas. Jika bukan karena tekanan brutal perusahaan Lu sebelumnya, maka berita tersebut pasti akan berterbangan ke seluruh penjuru langit. Untuk semua ini, Clara Mo secara alami sangat malu, tetapi karena demi Adam Lu, tidak ada cara untuk mengubahnya. Ketika CEO Lu sedang mengejar orang, beberapa udang kecil secara alami tidak boleh mengganggunya, ini tentu saja mengacu pada Andrew Mo. Meskipun insiden di kedai kopi terakhir kali membuat Nicholas Lu melihat tekad Clara Mo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhati-hati terhadap manusia licik seperti Andrew Mo. Berlutut dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, siapa yang tahu hal-hal menjijikkan apalagi yang akan dia lakukan. Jadi sekarang, selama Andrew Mo ingin menemui Clara Mo, entah itu ke perusahaan Lu atau ke rumah Clara Mo, dia akan selalu menemukan bencana yang aneh dalam perjalanan. Entah jatuh mendadak, atau tiba-tiba mobilnya bocor, setiap kali dia menderita banyak kesialan. Singkatnya, untuk beberapa saat, dia jangan harap bisa muncul di depan Clara Mo ketika ada Adam. Apa ini? Clara Mo disuruh pergi ke kantor CEO. Dia sedang berdiri di depan Nicholas Lu saat itu, melihat undangan emas yang diberikan ke tangannya. Buka dan lihatlah. Nicholas Lu mengangkat alis dengan malas. Clara Mo membukanya sedikit kaget. Ini undangan jamuan makan,
Tapi identitas penyelenggara pesta ternyata wali kota kota J. Berita baru beredar dengan cepat di internet akhir-akhir ini, berita pergantian lingkaran politik kota J. Setelah wali kota sebelumnya dimutasi, biasanya wakil wali kota yang sekarang yang menjadi wali kota. Tapi kali ini berbeda, kali ini wali kota seorang tentara angkatan udara dan didengar nama marganya adalah Hao. Tentu saja, hal-hal ini relatif jauh bagi Clara Mo, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hubungan dengan dirinya. Clara Mo memandang Nicholas Lu dengan undangan di tangannya, dengan pertanyaan di matanya. "Perjamuannya malam ini, kamu ikut aku ke sana," kata Nicholas Lu ringan. Clara Mo mengerutkan kening dan langsung menolak, "Aku belum pernah menghadiri pesta seperti itu, kamu harus menyuruh orang lain pergi bersamamu." Ketika dia mengatakan ini, ada sesuatu yang aneh di hatinya. Belum pernah berpartisipasi? Nicholas Lu terkejut, dan segera mengira bahwa Clara Mo masih dalam tahap amnesia dan tidak dapat mengingat kejadian sebelumnya. Dia berdiri dan berkata perlahan, "Jika aku membawa pendamping wanita lain untuk hadir, akan sangat merepotkan jika ini tertangkap oleh reporter." Clara Mo sama sekali tidak percaya, dan tidak bisa menahan tatapan kosong padanya. "Bukankah merepotkan membawaku?" Setelah periode pengejaran ini, meskipun tidak ada kemajuan berarti yang dicapai, Nicholas Lu masih cukup puas. Setidaknya, sikap Clara Mo terhadapnya berubah secara halus. Saat menghadapi dirinya, dia jauh lebih santai dalam kata-kata dan ekspresi, dan dia tidak akan seperti dulu berbicara formal, seolah-olah keduanya tidak terlalu akrab. "Tentu saja, setidaknya ada penjelasan dari anakku. Jika Adam melihat wanita asing berdiri di sampingku, dia pasti akan marah." Apa yang dikatakan Nicholas Lu bukanlah kebohongan. Selama 5 tahun, di posisi tinggi di kota, bahkan jika dia memiliki seorang putra, para wanita dari keluarga terpandang masih banyak mendambakannya. Dengan temperamen putranya yang mendominasi dan tidak toleran, kepada para wanita yang bergegas menjadi ibu tirinya, dia langsung berubah menjadi Tyrannosaurus kecil, dengan temperamen ganas. Clara Mo telah lama melihat dari samping bahwa dia selalu menggunakan putranya sebagai perisai untuk membicarakan berbagai hal, dan tidak bisa tidak mencibir, "Kalau begitu kamu tidak bisa membawa pasangan wanita." "Tentu saja tidak bisa, aku adalah CEO perusahaan Lu. Bahkan menghadiri jamuan saja tidak memiliki pendamping wanita, terlalu memalukan." "Beberapa pria tentu saja ada." Dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan sesuatu dan menyipitkan matanya untuk menatapnya. "Boleh meminta aku menghadiri jamuan makan, tapi aku punya permintaan. Kamu tidak diizinkan memberikan bunga atau hadiah itu." "Tidak masalah." Nicholas Lu mengerutkan bibirnya, menerima kebaikannya. Dia tiba-tiba mudah diajak kompromi, membuat Clara Mo terkejut, selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa memikirkannya, jadi dia membiarkan saja. Dia tidak tahu bahwa meskipun dia tidak menyebutkan permintaan ini, Nicholas Lu juga berencana berhenti. Bagaimanapun, tujuan kerjasama dengan putranya ini untuk memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan dirinya. Tujuannya sudah tercapai, dan tentu saja tidak perlu dilanjutkan. Bab 368. Kelompok kecil wanita simpanan. Jamuan makan diadakan di villa pribadi. Dengar kabar bahwa villa ini adalah milik pribadi wali kota Hao, terlihat ada dukungan keluarga juga di belakangnya. Mobil-mobil mewah melaju perlahan dari beberapa perempatan villa dan berhenti di luar villa. Salah satu mobil mewah berwarna hitam yang sederhana perlahan dibuka. Nicholas Lu memimpin keluar, terbungkus jas, membungkus sosok ramping dan tinggi, berjalan mengelilingi tubuh mobil dengan perlahan, dan membuka pintu di sisi lain dengan tangannya sendiri. Sudut mulutnya naik dengan menawan, dan tangan rampingnya terulur. Seorang wanita dengan temperamen yang bermartabat dan wajah yang cantik meletakkan tangannya di atasnya dan keluar dari mobil perlahan. Mengenakan rok panjang tunik lavender yang simpel dan elegan, menguraikan sosok tinggi dan cantik, pinggang samping diikat indah dengan pita, dengan rambut agak panjang keriting. Tampaknya acak, tetapi setiap helai rambut tampaknya telah dirawat dengan baik. Hanya jepit rambut berlian yang dipasang di telinga. Fitur wajah yang halus dan cantik memiliki riasan yang tipis, dan bahkan noda sekecil apapun tidak dapat ditemukan. Kalung batu permata hitam dan cerah di leher, bersinar terang di malam hari. Meskipun Andrew Mo sangat baik padanya, dia tidak pernah mengajaknya ke pesta, apalagi jamuan makan. Bagi Clara Mo, yang hanya memiliki ingatan 5 tahun di kepalanya, tidak mungkin untuk tidak gugup. Nicholas Lu segera memperhatikan keringat tipis di telapak tangannya. Dia memegang pinggangnya dengan tenang dan dengan lembut memegang tangannya. "Jangan khawatir, aku di sini." "Jangan khawatir,
aku di sini." Sungguh menakjubkan, hanya 5 kata yang ringan, tetapi kecemasan di hati Claramo, serta rasa takut ditatap oleh orang sekitar, perlahan menjadi tenang. Nicholas Lu sangat merasakan itu, senyum di sudut bibirnya berangsur-angsur semakin dalam, memegangi tangannya dan berjalan ke dalam. Musik yang lembut dan menenangkan serta celoteh dan tawa yang samar terdengar tidak jauh dari depan. Pada jamuan makan, para tamu dengan kostum indah sedang mengobrol satu sama lain. Kekuatan keluarga Lu adalah salah satu yang terbaik di ibu kota yang makmur ini. Ini hanya kota J, di antara semua tamu, takutnya tidak ada yang lebih tinggi darinya. Begitu dia menunjukkan wajahnya, para bos di perjamuan itu melangkah maju untuk memuji mereka, seolah-olah mereka takut mereka selangkah lebih lambat. Nicholas Lu tidak terlalu banyak berbicara dengan mereka, dan memberi isyarat lemah, siap membawa Claramo ke meja. Tetapi pada saat ini, teleponnya berdering. Nicholas Lu menutup telepon langsung melihat ide penelepon, tetapi detik berikutnya telepon berdering lagi, alisnya berkerut. "Jika kamu ada urusan maka pergi atasi terlebih dahulu." Claramo melepaskan tangannya dan berkata dengan lembut, "Tidak, itu tidak penting, aku akan membawamu masuk." Nicholas Lu menutup telepon lagi, menuntunnya untuk terus berjalan, tetapi telepon terus berdering dengan gigih, wajah Nicholas Lu sedikit dingin. "Claramo berhenti, aku bisa sendiri. Ada begitu banyak orang di pesta. Aku akan mencari tempat istirahat untuk duduk dan menunggu kamu nanti, dan itu akan sama ketika kamu datang setelah kamu menanganinya." Nicholas Lu berpikir sejenak. Tak seorang pun di perjamuan ini yang berani untuk tidak menggertak orang yang dibawanya, jadi dia mengangguk, "Aku akan segera kembali dan menghubungi aku jika ada masalah." Dengan cara ini, keduanya berpisah bahkan sebelum mereka hadir. Jika memungkinkan, Claramo tentu saja tidak ingin dia pergi. Lagi pula, tidak ada orang di sampingnya membuat dia lebih tenang. Tetapi jika Nicholas Lu memiliki sesuatu untuk ditangani, dia tidak akan memaksanya untuk tinggal. Dia melihat pemandangan di depannya yang sama sekali tidak dikenalnya, menarik napas dalam-dalam dan berjalan dengan tenang. Ruang perjamuannya sangat besar, terbagi menjadi area makanan, area wine, stand bunga dibangun, dan master musik. Bagian bawah adalah area menari, dan bagian belakang adalah deretan area tempat duduk terbuka. Claramo mengambil segelas anggur merah secara acak, menemukan tempat di mana tidak ada orang di area istirahat, dan duduk dengan beberapa majalah di atas meja. Baru pada saat dia duduk, tubuhnya yang agak kaku perlahan-lahan mengendur. Meskipun Nicholas Lu tidak berada di sisinya, pemandangan di mana mereka berdua membawa teman terlihat oleh semua orang yang hadir, dan berbagai pemandangan yang tidak dapat dijelaskan jatuh di tubuhnya, yang benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Dia sudah mengharapkan hal-hal ini, bahkan jika dia secara psikologis siap, dia masih sangat canggung, dan dia menyesal telah setuju untuk menghadiri perjamuan. Claramo berencana untuk duduk di sini dan menunggu Nicholas Lu, tidak kemana-mana. Memikirkan hal ini, dia sedikit lega. Tapi detik berikutnya, angin harum yang kuat bertiup, disertai dengan langkah kaki yang kacau, dan segera, di depannya, 5 atau 6 wanita seksi dan menawan dengan gaya dan gaun berbeda berhenti. Wanita-wanita ini duduk di sisi berlawanan dan di kedua sisinya, dan hampir mengelilinginya, dengan senyum bersemangat di wajah mereka, dan menyapanya. "Claramo, itu, kalian ini?" Wanita mempesona pertama dalam gaun merah tersenyum, "Kami semua datang ke perjamuan dengan bos. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan kamu." Dia tidak bisa menahan cemberut dalam hatinya. Kata-kata ini pada awalnya tampak baik-baik saja, tetapi itu membuatnya merasa tidak nyaman. Tentu saja, orang seperti apa Direktur Lu itu? Di mana kita bisa mendaki tinggi? Pada titik ini, kita sangat mengagumi Nona Mo. Seorang wanita berpakaian hitam berkata. Claramo tidak menjawab, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak mengerti arti dari perkataan orang-orang ini, dan dia hanya diam. Melihat ini, beberapa wanita saling melirik, dan wanita berkepala gaun merah tersenyum. "Nona Mo, apa kamu tidak keberatan? Ini jamuan makan, maka makan dan mengobrol saja. Itu, apakah kami mengganggumu?" Claramo tersenyum sopan dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, terserah kamu." Segera, wanita lain dengan rok putih tidak sabar untuk berkata, "Nona Mo, bisa bertemu adalah takdir. Bagaimana kamu bisa menggoda sampai mendapatkan Tuan Lu? Bagaimana kalau memberitahu kami?" "Apa?" Claramo memandangnya dengan tercengang, dan sedikit tidak senang dengan apa yang disebut menggoda sampai mendapatkan di mulutnya. Apa yang ingin dilakukan para wanita ini? Pasalnya,
Area tempat duduknya adalah keempat sofa kamar dan meja kristal di tengahnya, disusun bentuknya tidak beraturan, ada lebih dari 20 atau 30 grup. Sebelum dia bisa menyadarinya, suara yang sangat tidak menyenangkan atau bahkan tajam datang dari meja sebelah. Benar-benar seperti mengumpulkan orang dalam kelompok yang sama. Sepertinya kelompok rubah tak tahu malu ini sedang berpelukan. Clara Mo menoleh, duduk di dua meja di sisi meja. Ada sekitar 7 atau 8 orang, berusia sekitar 4-50 tahun, seorang wanita berpakaian seperti seorang wanita bangsawan. Kalimat ini datang dari salah satu wanita kaya. Dia tidak bisa menahan cemberut. Jika dia tidak merasa salah, orang yang kasar pada anti mulut adalah mejanya sendiri dan dia tidak mengenal orang-orang ini. Dia seharusnya tidak membicarakannya. Clara mau berpikir, mau tidak mau melihat wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Bab 369. Sengaja mencari masalah. Baiklah, dia segera tahu jawabannya. Hei, para wanita, rubah identik dengan muda dan cantik. Bibi yang sudah tua sangat memuji kita. Haruskah kita berterima kasih kepada mereka? Wanita berbaju merah itu menuntunnya dengan senyum menawan. Bukankah begitu? Dengan kata-kata ini, aku masih bisa mendengar nada iri dan cemburu. Cih, mau bagaimana lagi, siapa suruh kita terlalu menarik? Beberapa wanita di sebelah Clara Mo mengikuti satu sama lain, dan kamu membuat wanita kaya di meja sangat marah. Kalian sangat tidak tahu malu. Kalian semua hanya tahu cara merayu pria dengan membuat keributan. Apa kalian tidak merasa malu? Itu benar-benar kejam. HMPH, hanya karena mereka muda dan cantik, mereka terjual banyak di luar sana. Berapa lama mereka bisa pamer? Tidak, junior seperti ini yang menghancurkan keluarga orang lain, cepat atau lambat akan mati, menjijikan. Mulut para wanita lebih beracun. Wanita cantik di meja Clara Mo tidak tahu apakah mereka telah mengalami banyak pertempuran dan dimarahi seperti ini. Senyuman pada mereka semua masih tenang, tetapi mereka kuat ketika mereka kembali. Dunia ini adalah dunia anak muda, tidak peduli apapun itu, nona tua, tidakkah kamu bercermin saat keluar? Betul, lihat kerutan di setiap wajah, kamu bisa menangkap lalat. Bahkan di siang hari, harus disimpan di malam hari tanpa menakuti orang sampai mati. Hehehe, benar, aku sangat bersimpati dengan suami mereka, kasihan sekali. Bos aku mengatakan kepadaku, orang suka makan sayuran hijau segar, dan daun kuning yang tidak tahu sudah berapa lama disimpan, jangan katakan makan itu, lihat saja mata menjadi sakit. Jangan hanya melihatnya, jika kamu ingin aku mengatakannya, kurasa itu membuatku merasa canggung saat menciumnya. Clara Mo. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dia tertegun. Pada saat yang sama, dia juga mengerti siapa wanita di mejanya. Setelah sekian lama, mereka semua adalah wanita simpanan. Wanita kaya di sana mulai mengutuk. Wajah Clara Mo kaku, melihat sekeliling dalam diam, berpikir dalam hatinya, apakah pantas untuk keluar saat ini? Apakah itu terlalu mencolok? Bisa dikatakan bahwa wanita muda ini memiliki keefektifan pertempuran yang hebat, atau dapat dikatakan bahwa mereka kaya akan pengalaman. Singkatnya, wanita kaya di meja, tersipu karena marah dan leher tebal, akan segera ribut. Yang tua tidak bisa, hanya yang kecil yang memulai keributan. Yang harus diketahui, jamuan makan hari ini, banyak bos, tidak hanya membawa istri, tetapi juga anak-anak mereka. Para wanita kaya ini, mereka mendengar suara-suara marah ibu mereka ketika mereka datang, dan menatap mereka dengan tajam. Kamu tahu, ibu mereka memiliki identitasnya sendiri, tetapi mereka tidak sama, mereka putri kecil dari kecil hingga besar tumbuh di keluarga yang menyayanginya. Salah satu gadis muda berbaju biru berjalan mendekat dan menamparkan wanita berbaju hitam itu di meja Clara Mo. Tamparan ini, seolah-olah semacam sinyal, putri-putri lainnya juga melangkah maju untuk membantu, semua minuman di tangan mereka tumpah. Tiba-tiba, semua jenis teriakan dan caci maki terdengar berantakan. Clara Mo membuka mata, dan dia tidak menyangka bahwa putri kelas atas dalam pikirannya ini benar-benar seperti ini, yang tidak bisa berkata-kata. Dia berdiri tiba-tiba, jantungnya berdebar-debar, dan dia meninggalkan posisinya menyamping dan memutuskan untuk menjauh dari tempat yang salah ini. Meskipun kecepatannya sangat cepat, rok tubuhnya masih terpengaruh, dan dia ternoda dengan sedikit alkohol. Clara Mo ingin pergi, tapi itu tidak mudah. Berhenti, apa kamu ingin lari? Sebuah suara lembut datang, dan seorang gadis dengan rok merah muda menghentikannya. Gadis dengan rok merah muda memiliki kulit halus dan indah,
tetapi kebrutalan di antara alisnya merusak perasaan indah ini, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Dia hanya bisa berhenti. "Nona, apa ada masalah?" "Heh, menurutmu untuk apa aku cari kamu? Kenapa, masih betah menjadi wanita simpanan, benar-benar cari mati?" Awalnya, dia dikelilingi oleh sekelompok wanita yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian dia dianggap sebagai wanita simpanan, dan dia tidak akan senang pada diletakkan pada posisi wanita manapun. Sifat baik Claramo tidak berarti dia tidak akan marah, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tenang. "Nona, harap berhati-hati ketika kamu berbicara. Pertama, aku tidak kenal mereka maupun kalian. Dari awal sampai akhir, aku hanya duduk di posisi itu. Pertarunganmu tidak ada hubungannya denganku." Tentu saja gadis dengan rok pink tidak akan mempercayainya, meskipun dia yakin dia tidak akan melepaskan wanita ini. Kuncinya adalah penampilan Claramo. Claramo 100 kali lebih baik daripada wanita dalam penampilan atau temperamen, dan jenis kelamin yang sama saling menolak, dimanapun itu, tidak akan ada perubahan. Tidak apa-apa jika tidak ada penggerak, tetapi di bawah kelompok yang memulai masalah ini, masalah dengan Claramo untuk gadis rok merah muda hanyalah hasil yang tak terhindarkan. "Berhentilah berbicara omong kosong, aku tahu kamu bukan wanita baik-baik dari penampilanmu." Gadis dengan rok merah muda berkata begitu saja, dan bahkan mengangkat tangannya untuk bersiap memukul. Claramo terkejut, wajahnya menjadi dingin, dan kemarahan yang tidak disebutkan namanya keluar dengan ganas. Dia jauh lebih tinggi daripada gadis dengan rok merah muda, dan dia meremas pergelangan tangan yang dia lambaikan tanpa banyak usaha. Ini adalah pertama kalinya dia berselisih dengan seseorang, bahkan dalam kontak fisik, dan dia gugup sampai mati, tetapi kekuatan di tangannya tidak berkurang sama sekali. Meskipun Claramo terlihat seperti wanita yang lemah, kekuatannya terlalu besar, dan tidak seperti kekuatan tangan desainer dengan kuas sepanjang waktu. Untuk ini, Claramo mengetahuinya sendiri, tetapi dia tidak tahu alasannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan ingatannya, jadi dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya. "Ah, Jalang, lepaskan aku, kamu berani melawan balik aku ingin membunuhmu." Suara tajam itu membuat Claramo memelintir alisnya dengan tidak senang, dan kesan dari apa yang disebut sebagai wanita keluarga ini sangat mengerikan. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk di betisnya membuatnya mengerang. Ternyata wanita berbaju pink itu marah dan menendangnya, tumitnya yang tajam itu baru saja mengenai. Claramo menggigit bibirnya, wajahnya dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan terbesar di pergelangan tangannya, lalu mendorongnya menjauh dengan keras, tidak ingin terlibat dengan sekelompok orang, dan pergi. Dia mengabaikan jeritan marah dari wanita gaun merah muda di belakangnya, dan secara alami tidak memperhatikan, orang lain menatapnya dengan mata dengki. Claramo menahan rasa sakit di kakinya dan berjalan ke area makanan. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia tidak memperhatikan bagian depan saat berjalan dan tidak sengaja tertabrak. "Ah, itu kamu, Claramo?" Suara rendah memberinya rasa keakraban, dia mendongak dan tertegun. "Pamanmu." Bab 370. Kecelakaan di ruang ganti. Terhadap Bobby Mo, Claramo memang belum terlalu akrab. Selama 5 tahun ini, kecuali 2 tahun pertama, dia dan Paman Mo ini telah menghubungi beberapa kali, dan hampir tidak pernah bertemu setelah itu. Bobby Mo menatapnya, pada usia 50, karena perawatan yang tepat, dia tampak seperti berusia awal 40-an, dengan fitur wajah yang tampan, sedikit alis halus, perawakan tinggi, bertambahnya usia, membuatnya terlihat dewasa dan menarik. Dia memandang Claramo dengan senyuman di bibirnya. "Nona Mo, aku tidak menyangka kamu ada di pesta ini." Claramo merapikan roknya dan mengangguk sambil tersenyum. "Bos membutuhkan pasangan wanita, jadi dia memintaku untuk memenuhi syarat." Tentu, dia tidak akan menjelaskan hubungannya dengan Nicholas Lu secara mendetail. Bobby Mo mengangguk, mengambil segelas sampahnya dan memberikannya padanya. "Bisa dihitung, kita sudah lama tidak bertemu. Jarang bisa bertemu. Ayo berbincang dengan Paman." Dia secara alami tidak akan menolak. "Aji telah berada di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Aku baru saja kembali beberapa waktu yang lalu. Aku mendengar bahwa hubungan kamu dengan Andrew tampaknya bertentangan." Dia menyesap anggur dan berkata dengan santai. Claramo mengerutkan bibirnya. Dia tidak menyangka dia akan membicarakan topik ini, tetapi sekali dipikirkan lagi ada benarnya. Bagaimanapun juga, ini adalah Paman Andrew Mo dan dapat dimengerti untuk peduli pada keponakannya. "Aku melihat Andrew tumbuh besar, dan hubungan antara kamu juga aku perhatikan selama 5 tahun lalu. Anak ini tidak pernah begitu peduli pada seorang gadis.
Clara Mo tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi sudah menebak dengan samar apa yang akan dikatakan Bobby Mo. Meskipun dia bukan anakku sendiri dari keluarga Mo, sebagai paman, aku masih sangat menghargainya. Di masa depan, aku akan menyerahkan keluarga Mo padanya. Clara Mo, perasaan mengalami sedikit gesekan dan benturan memang tidak bisa dihindari, tapi bagaimanapun juga, kalian sudah bersama selama 5 tahun. Persahabatan yang begitu lama bukan berarti bisa putus dengan kata putus. Bagaimana menurutmu? Bobby Mo melihat wanita itu. Bobby Mo secara alami tahu tentang Andrew Mo yang berlutut di kedai kopi. Di saat yang sama, sikap Clara Mo juga penting baginya. Ia juga tidak menyangka bahwa Clara Mo yang sepertinya memiliki kepribadian yang lembut tidak akan berubah sama sekali dalam situasi tersebut. Untuk bidak catur yang diletakkan dalam 5 tahun, dia tentu tidak menginginkan kesalahan. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada keponakan Andrew Mo yang tidak memadai, jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Tapi Bobby Mo lupa. Meski Clara Mo yang diselamatkannya, Clara Mo tidak tahu. Dalam rencananya, di bawah kesalahan yang disengaja, Clara Mo selalu berpikir bahwa Andrew Mo adalah orang yang menyelamatkannya, dan Bobby Mo hanyalah sesepuh yang tidak akrab di keluarga Mo. Mengenai Andrew Mo yang menyelamatkannya, niat awalnya tidak berubah, apalagi Bobby Mo. Paman Mo, perasaan adalah hal yang paling rumit dan tidak bisa dijelaskan. Aku selalu berterima kasih kepada Andrew dan keluarga Mo, tapi dalam hal perasaan, mari kita ikuti arus. Clara Mo sedikit malu, karena takut Bobby Mo akan membujuknya lagi, dan hanya berkata, Paman Mo, jamuan makan akan segera dimulai, aku akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat roknya sedikit, dan pergi dengan cepat, tanpa melihat ekspresi suram di mata Bobby Mo. Clara Mo melihat ada kursi bunga di taman bunga di depan, dan tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia duduk di sana. Saat ini, seorang pelayan yang sedang memegang nampan melewatinya. Tiba-tiba, pelayan itu tampak goyah, dan tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan mengenai tubuh Clara Mo. Pergelangan tangannya miring, dan semua gelas anggur merah di nampan tumpah ke tubuh Clara Mo, dari bahu ke dada, hampir di area yang luas. Clara Mo kaget, berteriak pendek dan mundur dengan tiba-tiba, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Pelayan itu juga ketakutan, wajahnya penuh ketakutan, dan sekujur tubuhnya gemetar dengan wajah pucat. Maaf, Nona, aku tidak bermaksud begitu, aku tidak berani begitu lagi. Tidak ada yang akan merasa senang ketika menghadapi bencana yang tidak beralasan seperti ini, dan Clara Mo juga sama, tetapi dia bukan orang yang suka marah, dan pelayan takut akan hal itu, apalagi marah. Sudahlah, kamu juga tidak sengaja. Clara Mo menghela nafas, mencium bau alkohol yang menyengat di ujung hidungnya, noda anggur besar di dadanya terlihat sangat jelas, dan rasa lengket di kulitnya juga sangat tidak nyaman, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Bisakah kamu membawaku ke kamar mandi? Aku perlu membersihkannya. Pelayan segera mengangguk, tentu saja Nona, aku akan mengantarmu langsung ke ruang ganti, kamu dapat memilih gaun di dalamnya untuk ganti. Ini juga villa kami yang disiapkan khusus untuk tamu wanita agar tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Kamu tenang saja, setiap pakaian itu dirancang dan dibuat oleh desainer yang berdedikasi, dan kemudian dikirim melalui udara. Mereka baru tiba kemarin. Implikasinya adalah bahwa hadiah-hadiah ini adalah barang-barang tangan pertama, baru dan tidak ada yang memakainya. Noda anggur merah tidak mudah dibersihkan. Jelas lebih baik mengganti set. Clara Mo mengangguk dan mengikuti pelayan ke lantai 2 villa. Ini adalah ruang ganti villa kami. Silakan masuk. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menjaga kamu di luar? Pelayan itu sangat hormat. Tidak, kamu turun, aku bisa melakukannya sendiri. Baik. Setelah pelayan menutup pintu untuknya, ekspresi hormat di wajahnya segera berubah. Dengan ekspresi tebal di alisnya, dia mengeluarkan kunci dari sakunya, dengan lembut memasukkannya ke dalam lubang kunci, dan memutarnya. Dengan sedikit klik, pintu itu langsung dikunci dari luar. Pada saat ini, sosok merah muda muncul di tangga depan, dan itu adalah gadis yang memiliki konflik fisik dengan Clara Mo di area ruang perjamuan. Namanya Karina Lin, dan dia memiliki hubungan dengan wali kota Hao. Pelayan segera berjalan, menyerahkan kunci, dan berkata dengan mengundang, Nona, hal-hal yang kamu jelaskan sudah selesai, dan orangnya sudah terkunci. Karina Lin menggosok kunci di tangannya, senyum kejam muncul di wajah anggunnya, dan dia mencibir ke pintu ruang ganti. Gadis jalang, berani bertarung denganku di wilayahku. Benar-benar tidak tahu mati. Wanita ini akan memberimu pelajaran hari ini, apa yang disebut aturan tuan rumah.
Karinalin berbalik setelah berbicara, dan pelayan segera mengikuti. Setelah keduanya turun, mereka langsung keluar dari pintu belakang dan berjalan menyusuri sudut ke jendela ruang ganti lantai 2. Ada 2 pelayan lain yang berdiri di sini, dan ada tangga di samping mereka. Apakah semuanya sudah siap? Karinalin bertanya dengan dingin. Nona, ini sudah dipersiapkannya sejak lama. Seorang pelayan menjawab, dan mengeluarkan tas kain hitam dari sudut. Meskipun tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya, masih dapat melihat bahwa isi tas itu terus berputar. Itu jelas merupakan benda hidup. Nona, silakan lihat. Pelayan membuka mulut tas, dan di bawah penutup sinar bulan, ternyata ada sejumlah ular dengan ibu jari dewasa tebal dan tipis, padat, sedikitnya puluhan, dan membuat panik orang.